Nah, untuk kali ini aku akan bercerita tentang kisah hantu asih. Kisah hantu asih ini adalah kisah nyata dari sepasang suami istri yang menempati rumah kontrakan. Bagaimana ceritanya? Check it out, tonton sampai selesai ya. Kisah ini diawali dari kisah sepasang suami istri atau sepasang pengantin baru yang tinggal di sebuah apartemen. Sebut saja mereka Andri dan Mira ya. Kisah ini diceritakan, ini kisah nyata diceritakan oleh seseorang di Facebook ya. Nah, sepasang suami istri si Andri dan Mira ini mereka tinggal di apartemen dan 6 bulan setelah menikah mereka kemudian si istri ini mereka dikaruniai anak ya. Si istri kemudian hamil seperti layaknya perempuan hamil lainnya ya. Si Mira mengalami ngidam ya. Mira ingin menikmati makanan seafood. Kemudian si Andre ini keluar mencari makanan sementara si Mira menunggu di apartemen. Kemudian setelah menemukan makanan yang diinginkan, si Andre ini belilah ya, dia beli dan saat sedang menunggu makanan dibuatkan, ada seorang ibu datang ya, sama-sama pembeli juga. Kemudian mereka ngobrol-ngobrol. Nah, si ibu ini tanya kepada si Andri, "Masnya tinggal di mana?" gitu. Si Andri jawab, "Oh, di apartemen dekat sini, Bu, di apartemen itu." Gitu. Nah, kemudian si ibu ini jawab, "Oh, masih tinggal di apartemennya? Kenapa nggak mengontrak rumah aja?" kata si ibu. "Ya, istri saya memang kepinginnya mengontrak rumah, tapi kita kebetulan memang belum istilahnya belum menemukan yang cocok gitu ya." Kemudian si ibu ini menawarkan ke si Andri ini, "Gini aja Mas, saya punya rumah kosong, tidak ada yang menghuni. Gimana kalau Masnya dan istri mengontrak saja di rumah saya? Nanti harganya bisa negosiasi gitu. Rumahnya nggak jauh dari sini," kata si ibu gitu. Kemudian si Andri jawab, "Saya ini dulu ya Bu ya, musyawarah dengan istri gitu ya." Kemudian si Andri ini setelah selesai makanannya jadi dibawa pulang ke apartemen lagi, dan si Andri ini menyampaikan kepada si Mira, "Sayang, ini tadi aku ketemu dengan seorang ibu, dia menawarkan rumahnya yang katanya kosong, tidak dihuni. Kamu mau nggak?" gitu kan. Nah, si istri ini langsung antusias karena memang dia ingin tinggal di rumah gitulah ya, rumah layaknya rumah, bukan di apartemen gitu. Kemudian si istri, "Boleh Mas, ayo kapan kita lihat rumahnya?" Nah, oh ya, tadi si ibu ini meninggalkan nomor HP ke si Andri ini. Kemudian karena si istri setuju, maka si Andri janjian ketemu dengan si ibu untuk melihat kondisi rumahnya, kondisi dan letak rumahnya di mana ya. Setelah mereka bertemu, mereka bertiga menuju ke kontrakan atau rumah si ibu ini. Rumahnya ternyata hanya berjarak sekitar 15 menit dari apartemen si Andri ini. Kemudian tapi rumahnya ini memang kondisinya masih bagus. Kemudian letaknya juga masih asri, masih di kayak komplek kampung gitu ya, masih perumahan umum gitu. Kemudian tapi letaknya memang agak jauh dari tetangga-tetangga yang lain. Rumahnya berada di kanan kirinya itu masih pohon-pohonan gitu. Nah, setelah masuk melihat-lihat kondisi rumah, kemudian mereka deal harga. Ternyata si ibu ini memberikan harga yang murah. Nah, karena menurut si ibu ini yang penting rumah ini ada yang menghuni, ada yang merawat gitu ya. Akhirnya si Andri karena harganya sangat murah, harga sewanya sangat murah, Andri dan istrinya setuju. Dan diputuskanlah mulai esok harinya si Andri dan si Mira mulai menempati rumah kontrakan ini. Nah, ya. Esok harinya setelah si Andri dan Mira memasuki rumah itu, kemudian mereka bersih-bersih
istilahnya apa ya, supaya tempatnya ini yang mau ditinggali mereka menjadi nyaman gitu ya. Mereka pun akhirnya menempati di situ hingga malam harinya tidur juga sudah mulai tidur di situ. Nah, sebelum singgah lebih lama di situ, dia mempersiapkan CCTV. Dia memasang CCTV di beberapa sudut rumahnya dengan tujuan supaya si Andri ini merasa tenang kalau saat dia meninggalkan istrinya sendiri di rumah, saat dia pergi kerja atau keluar rumah gitu, dia merasa tenang. Kemudian dia memasang CCTV di beberapa sudut rumah itu ya, kemudian disambungkan ke ke laptop dia gitu ya. Esok harinya si Andri ini bekerja seperti biasa. Si Mira ditinggal di rumah. Sayang, kamu ditinggal di rumah sendiri nggak apa-apa ini, kata si Andri. Kata si nggak apa-apa, kan rumah ini sekarang jadi tempat tinggal kita. Aku harus beradaptasi dengan lingkungan di sini, kata si istri. Ya sudah, kalau gitu aku tenang dan aku akan kerja nanti. Nah, si Andri ini bermaksud nanti bisa memantau si istri lewat CCTV yang ada di laptop dia gitu ya. Nah, dalam sehari itu si Andri sibuk seperti biasanya di kantor. Pas jam istirahat, si Andri ini kemudian iseng nih, penasaran si istrinya sedang apa ya di rumah ya. Dia membuka laptop. Nah, saat dia membuka laptop itu ada tayangan di CCTV yang terekam CCTV di situ agak aneh. Si Mira kelihatan dari awalnya ini membukakan pintu dan seperti ngobrol dengan seseorang gitu. Dia kelihatan ngobrol dengan seseorang. Si Andri ini bertanya-tanya kan, siapa ya orang yang datang, padahal mereka kan masih baru di situ gitu, belum ada yang kenal, kok ada yang datang, siapa ya. Dari CCTV itu tidak terlihat siapa yang datang dan siapa yang mengobrol dengan si Mira ini. Nah, tapi Andri tidak berpikir macam-macam ya, tidak berpikir negatif. Dia hanya berpikir mungkin si tamunya ini tidak terlihat oleh CCTV karena berada di balik pintu atau bagaimana gitu. Jadi yang terlihat hanya si Mira yang sedang ya seperti mengobrol, ada teman bicaranya begitu ya. Kemudian Andri tenang karena oh ya sudah, mungkin ada tamu gitu kan. Dia melanjutkan pekerjaan seperti biasa. Nah, sore harinya ternyata si Andri ini harus lembur dan pulang agak malam ya, sampai rumah gitu jam 10 malaman, pokoknya sampai malam ya. Dan si istrinya ini sudah berada di kamar dan si Andri ini pulang. Sebelum masuk ke kamar, dia bermaksud ke kamar mandi dulu. Nah, pas mau ke kamar mandi, si Andri ini kaget karena di depan pintu kamar mandi itu ada sosok perempuan pakai baju panjang warna putih, rambutnya panjang tapi mukanya agak tertutup oleh rambut itu, rambutnya juga agak berantakan gitu ya. Si Andri langsung merinding tuh, dia langsung kaget, siapa ya, dia panggil, dikiranya kan Mira tapi bukan ya, karena si Mira kan sedang hamil, ini enggak, makanya dia kaget gitu ya, ini siapa ini. Karena saking takutnya, kemudian si Andri ini lari langsung masuk kamar dan menemui istrinya. Istrinya kaget dong ya melihat suaminya ini lari sambil ketakutan gitu. Ada apa sayang, kamu lari-lari kenapa? Nah, si Andri ini bilang, ada hantu tadi di depan kamar mandi, kata si Andri ini. Ada hantu tadi di depan kamar mandi, hantu cewek. Si istri bukannya malah ikutan takut, malah dia ketawa. Kamu ini nggak bisa bedain ya manusia dengan hantu gitu. Maksud kamu apa? Si Andrinya tanya dong, kaget kok istrinya reaksinya kok seperti itu. Kemudian si istrinya ini bilang, itu Mbak Asi itu pembantu baru kita. Nah, si suaminya bingung dong, karena dia baru 1 hari di situ, kok si istri sudah berani mengundang orang untuk jadi pembantu. Dia tahu dari siapa atau dapat dari mana kan gitu, belum izin istilahnya ke si Andri ini kan. Kemudian Andri tanya, kamu belum izin sama aku kok sudah berani ini, siapa dia gitu. Gini ceritanya Mas, si Mbak Asi ini dikirim oleh si pemilik rumah, ibu yang kemarin itu.
kata si Mbak Asi ini, dia disuruh oleh si ibu itu untuk membantu kita di sini, untuk menemani aku gitu. Nah, si Andri ini ada rasa kaget, ada rasa senang juga, kok baik banget ya si pemilik rumah ini, dengan bayar istilahnya dengan sewa yang murah tapi juga disediakan pembantu. Karena katanya juga si istri ini bilang, kata si ibu juga kita nggak perlu bayar karena itu sudah satu paket dengan biaya sewa. Wah, ini luar biasa sekali ya. Makanya si Andri akhirnya santai. Ya sudah, akhirnya si Andri ini sudah, singkat cerita, sampai besok paginya sudah itu ya, sampai besok paginya si Andri berangkat kerja lagi seperti biasa. Dan kedua kalinya lagi di saat Andri di tempat kerja, dia membuka laptopnya, mengecek keadaan istrinya di rumah. Ada yang janggal lagi karena di laptopnya lagi-lagi si istri ini terlihat sedang mengobrol dengan seseorang. Tapi lagi-lagi si Andri juga tidak melihat siapa lawan bicara si istri ini. Ya, si istri lagi ngobrol seperti orang normal biasa ngobrol gitu, dengan ada lawan bicaranya. Tapi ya itu tadi, karena si istri bilang katanya di rumah ada pembantu, ya sudah, si Andri berusaha untuk tenang ya. Kemudian dia menutup laptopnya, dia kerja seperti biasa lagi. Sore harinya dia pulang seperti biasa. Terus kemudian dia nanya ke istrinya, loh Mbak Asihnya mana, kan gitu. Karena pulang sudah hampir maghrib ya. Si istri ini jawab, oh Mbak Asihnya sudah pulang, katanya sudah pergi. Jadi kalau dia nggak nginap di sini, dia cuman sampai sore gitu, kata si istri. Kalau istilahnya mungkin gini, kalau si suami pulang, si pembantunya pergi gitu ya. Akhirnya si suami ini, oh ya sudah, terima aja gitu penjelasan si istri kayak gitu. Malam harinya si Andri ini jam tengah malam si Andri kebangun. Dia bermaksud untuk keluar kamar mau ambil minum. Kemudian dia keluar, ketemu lagi di depan kamar mandi si tadi itu perempuan yang memakai gaun putih dan rambutnya panjang, rambutnya menutupi bagian mukanya, tidak jelas siapa dia itu. Si Andri ini lari lagi ke istrinya, dia bilang ada hantu. Mas, ini apaan sih, di sini nggak ada hantu di sini. Terus siapa itu tadi perempuan, karena kan Mbak Asih katanya sudah pulang gitu. Itu hanya perasaan Mas aja gitu. Si Mira masih nggak percaya nih, tadinya si Mira masih nggak percaya karena dia nggak melihat sendiri, hanya dengar dari suami. Dianggapnya si suami ini berhalusinasi karena ada rasa takut gitu ya. Tapi kemudian si Andri ini tetap meyakinkan bahwa ada perempuan yang berdiri di depan kamar mandi, tapi dia diam aja gitu, diam gitu. Cerita selanjutnya lanjut lagi setelah ini. Nah, si Andri ini hari demi hari setiap malam diganggu oleh sosok perempuan itu ya. Perempuan itu selalu berdiri di depan kamar mandi dan diam saja gitu. Terus si Andri ini cerita ke Mira bahwa dia melihat si sosok Asih ini ada di kamar mandi. Si Mira kan kaget karena seingat dia Asih itu tadi sudah berpamitan sore tadi sebelum suaminya pulang. Kenapa kok ada lagi gitu kan? Makanya dia kebingungan. Akhirnya si suami ini, udahlah biarin, gak usah dipikirkan, maksudnya itu dibahas besok aja gitu kan. Karena si suami ini ngerasa sudah capek gitu, pengen istirahat. Kemudian si Mira pun tidur. Tapi si Andri masih belum bisa tidur ya, dia masih bermain handphone aja di tempat tidurnya, dia bermain handphone. Tapi si istri juga langsung pulas tidur. Nah, saat dia sedang asik bermain dengan handphonenya, dia mendengar suara kayak ada benda diseret-seret gitu, seret gitu, kayak benda diseret. Nah, Andri penasaran dong. Dia akhirnya dia turun dari tempat tidur, kemudian dia mendekatkan telinganya di pintu ya.
suara apa ini, srek 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 kayak gitu. Ternyata benar, semakin si Andri ini menguatkan pendengarannya di balik pintu, semakin terdengar itu suara seretan-seretan benda itu ya, kayak diseret berat gitu. Dia penasaran dong, apa sih yang terjadi di luar kamar dia tuh apa gitu kan. Akhirnya dia langsung buka laptop dia buka laptop, dia ingin mencari tahu ya di itu apa. Kemudian dia kaget saat buka laptop, ternyata benar ada si ini tadi, Asih si Asih ini sedang ngesot di lantai, dia sambil menangis, suaranya lirih sambil menangis, tangannya memegang perut, dia ngesot gitu sambil menangis, sambil merintih nangis gitu ya. Kemudian si Andri ini bingung dong ya, kok si Asih kenapa, dia merasa kasihan kan, karena menurut si Mira ini kan Asih kan pembantu baru kan, tapi kok dia seperti itu, kesakitan, mungkin dia butuh pertolongan gitu. Tapi di sisi lain dia juga takut, ragu-ragu, jangan itu makhluk halus yang penunggu rumah kontrakan itu gitu. Akhirnya si Andri memberanikan diri keluar kamar, kemudian dia menyalakan lampu. Saat si lampu dinyalakan, si Asih langsung loncat, berdiri, dia bangun, kemudian dia langsung masuk ke kamar pembantu ini, yang sebelumnya saat baru masuk si ibu yang pemilik rumah ini sudah pernah pesan jangan sampai buka kamar ini biarkan tertutup karena di dalamnya ada barang-barang dari si ibu, pesannya seperti itu. Jadi si Andri kan nggak pernah berani buka pintu kamar itu. Nah si Asih itu masuk ke kamar itu gitu, hilang masuk ke kamar itu gitu. Nah si Andri ini kan akhirnya dia langsung berpikir, oh berarti benar itu makhluk halus gitu kan. Akhirnya dia buru-buru mau masuk kamar. Saat dia mau masuk kamar, ternyata belum sampai dia melewati pintu, di depan muka dia sudah ada sosok si Asih tadi itu dengan mata yang melotot mau keluar, lidahnya menjulur, dia seperti mau menerkam si Andri ini. Andri langsung dengan sekuat tenaga dia ingin lepas dari si pandangan mata ini, karena jaraknya itu hanya sekitar 10 cm aja di depan muka dia. Saking takutnya si Andri ini akhirnya pingsan ya. Dia pingsan, kemudian sampai besok paginya si istrinya ini bangun kaget. Setelah sadar, dia hanya merasa badannya sakit, kemudian si istri ini sudah menangis. Jadi si istri ini sudah memeluk si Andri ini sambil nangis kan, ketakutan kenapa si suaminya sampai pingsan seperti itu. Kemudian tapi Andri mau menceritakan ke istri ini tidak berani, takutnya si istri nanti jadi shock apa gimana, karena dia sedang hamil kan, dia menjaga si kehamilan si istri ini. Kemudian si Andri ini akhirnya siang harinya mengajak si istri ini pulang ke rumah orang tua si Mira ini, mengajak, ayo kita ke rumah orang tua kamu. Emangnya ada apa mas? Ya kita kangen aja, udah lama gak kesana gitu. Padahal maksudnya si Andri ini ingin menenangkan diri, karena beberapa hari ini dia diteror terus oleh si makhluk penghuni rumah itu kan. Dia sendiri masih bingung itu siapa, dan si Asih ini juga siapa, dia masih bertanya-tanya gitu kan, kenapa dia terus yang diteror gitu kan. Teror itu terus menyerang dia. Akhirnya si Andri dan Mira ini berkunjung ke rumahnya Mira, ke rumah orang tuanya Mira, dan menginap beberapa hari di sana. Nah, bagaimana cerita selanjutnya? Kita lanjutkan di part selanjutnya. Oke? Jangan sampai ketinggalan Supermom Channel, tempatnya hiburan dan inspirasi bersama Arni. Jangan lupa di like, comment, share, dan di subscribe yang penting, supaya channel aku semakin berkembang dan bisa menyajikan hiburan-hiburan dan inspirasi untuk kalian. Oke?